Sedikitnya 1.000 ekor kambing telah siap untuk dijadikan kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Kambing-kambing yang terpusat di Dusun Gondang Legi, Hargobinangun, Pakem, Yogyakarta ini merupakan hasil dari para donatur relawan Aksi Cepat Tanggap ACT dan Masyarakat Relawan Indonesia atau MRI. Pemusatan hewan kurban ini merupakan salah satu langkah program pemberdayaan masyarakat di sekitar Gunung Merapi. Langkah ini bertujuan menghidupkan kembali semangat para peternak untuk kembali aktif beternak. Lumbung ternak mandiri juga menjadi wahana edukasi bagi para peternak tentang bagaimana cara memberdayakan ternak yang lebih efektif dan efisien. 1.000 kambing yang telah dipelihara sejak 2 bulan lalu nantinya akan dibagikan ke sedikitnya 100 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan tema Kenduri Raya Yogyakarta, ajang ini sekaligus untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu, khususnya masyarakat terdampak bencana. Tujuan dari Global Kurban ini adalah bagaimana kita memberikan distribusi yang menyeluruh sampai jauh ke banyak penerima, dan kenapa kita fokuskan, kita bentuk sebuah peternakan seperti ini dalam rangka memberikan kemudahan pada donatur untuk beribadah kurban. Kita sediakan hewan yang murah, yang mudah, dan itu memberdayakan. Bahwa kurban itu tidak identik dengan hanya sekedar pesta sate, pesta makan gulai, dan hajatan tahunan. Tetapi kita akan pastikan event kurban ini adalah memberikan manfaat yang luas, dan kita akan pastikan kurban ini bisa terdistribusi secara luas, sehingga masyarakat yang selama ini mungkin menikmati daging dari kambing, dari sapi itu, kita akan distribusikan itu secara betul-betul dirasakan oleh mereka. Global Kurban diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas kebudayaan, sosial, dan solidaritas sehingga tercipta kerukunan antar warga. Selamat Lestioro melaporkan untuk NAT. Yang menjelang Idul Adha, umat muslim di seluruh dunia sudah bersiap untuk berkurban. Nah, selain berkurban di lingkungan sendiri, bisa juga ada konsep lain nih, namanya Global Kurban. Nah, seperti apa kira-kira Global Kurban? Kita akan berbicara langsung dengan teman-teman dari ACT. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita sudah bersama dengan Mas Syuhelmaidi Syukur ya, Senior Vice President dari ACT Global Kurban, dan juga ada Mas Nurman Priyatna, Direktur Kreatif Strategik, sekaligus juga relawan dari ACT. Betul sekali. Ini kedua teman-teman kita dari Mantan relawan. Mantan relawan senior, berarti ini udah lama banget nih jadi relawan kayaknya ya. Berapa lama tuh? Dari 2006 ya Mas ya? Luar biasa. Kita kan langsung ngobrol-ngobrol, pingin tahu gitu sebenarnya yang dimaksud Global Kurban ini apa sih, yang membedakan sama kurban lainnya apa? Ya, Global Kurban sesuai dengan namanya global ya. Global Kurban artinya kita memudahkan para pekurban untuk kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan kurban, bukan hanya untuk di wilayah tempatnya, tetapi juga di seluruh Indonesia ya, dan juga tentunya di beberapa negara di dunia yang kita anggap ini juga negara-negara yang sangat membutuhkan. Ya. Di antaranya karena korban konflik, kelaparan, kekeringan, dan kemudian juga negara-negara yang sebetulnya negara sahabat kita yang juga mengalami musibah, dan secara ekonomi mereka di bawah kita gitu. Itu juga yang menjadi latar belakang dari Global Kurban ya, bahwa ada negara-negara yang membutuhkan. Betul, karena selama ini kan ACT sudah melaksanakan aktivitasnya di banyak negara ya. Di Indonesia tuh jelas ya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa jauh-jauh ke luar negeri, silahkan. Di Indonesia kita juga ada ya, kayak contoh tadi di Jogja ya. Di Jogja. Di Indonesia kita punya sentra lebih kurang 5 titik ya, yang titik utama kita yang sudah kita siapkan secara khusus peternakannya, dan itu bisa menjangkau wilayah-wilayah sekitarnya. Ya, tadi di Jogja, jadi di Integrated Community Center kita di Jogja, juga ada di NTB, juga ada di Gorontalo, juga ada di Maluku ya. Kemudian juga ada di Lampung, Sumatera. Dan itu yang sudah ada peternakannya. Belum lagi yang memang mitra kita hampir saudara dari Aceh sampai ke Papua kita punya mitra. Nah, kemudian juga di luar negeri. Luar negeri ini kan ACT alhamdulillah sejak tahun 2006 ya, kita sudah ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan di luar negeri. Ya, di antaranya kemarin di Gaza ya. Kita tahu betul bagaimana kondisi Gaza, dan mereka tentu dengan kondisi ekonomi yang pasca
perang dan segala macam, tentu butuh sentuhan atau butuh uluran tangan kita sebagai saudaranya dari jauh di sini. Tujuh di Somalia yang sebelumnya keringan, kelaparan ya. Saya tahun kemarin ke Somalia, luar biasa. Mereka banyak ternak, tetapi untuk memotong ternak itu mereka mikir-mikir, karena bagi mereka itu ekonomi mereka. Nah, kita datang beli ternak mereka, motong ternak mereka, dan yang makan mereka juga. Oh wow, ini bagus sekali programnya sebenarnya Taufik. Jadi yang dari mereka dibeli lalu diberikan lagi ke mereka. Nah, ini sebenarnya ada total berapa negara nih? Total target kita tahun ini 20 negara. 20 negara. Seluruh dunia atau Asia saja? Asia ada, Asia tentu jelas Asia Tenggara ya, dari Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar juga, Bangladesh dan seterusnya. Dan ada di Afrika, ada di Somalia, Kenya dan sekitarnya. Dan di Timur Tengah jelas di Palestina dan di Suriah. Dan mudah-mudahan tahun ini kita juga ke Eropa. Akan ke Eropa juga. Amin. Tapi tadi Eropanya ke Bosnia gitu. Ke Bosnia, oke. Tadi ada sempat disebutkan bukan ke Paris, juga. Bukan ke Paris. Sekalian jalan-jalan aja nanti. Oh, ini beda urusan lagi nanti. Traveling kalau itu. Ada ICS ya, jadi Integrated Community Shelter. Bisa dijelaskan mungkin Mas Nurman? Iya. ICS itu di mana kita menempatkan global kurban itu bukan hanya sebagai ritual, ritual keagamaan yang syiar yang sangat besar gitu ya. Ini juga sunnah yang sangat penting sampai banyak ulama bahkan bilang ya ini hampir wajib lah katakan. Jadi Islam sebagai agama yang sangat mendorong kepedulian, ya. Tentunya bukan hanya kepedulian yang sifatnya one time gitu ya. Jadi ketika kita melihat global kurban ini sebagai satu gerakan Islam yang lebih dari itu, filantropi, termasuk untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi ICS itu memang diarahkan ke arah sana. Bagaimana nggak cuma membuat happy satu hari, tapi bisa memberdayakan lebih jauh, peternak, masyarakat, dan itu memakmurkan daerah. Untuk contoh konkretnya apa nih yang sekarang sudah dilakukan untuk ICS sendiri? ICS di Jogja mungkin ICS itu gini, jadi ICS itu Integrated Community Shelter. Itu kita bangun pasca letusan Merapi kemarin. Yang itu pas awalnya itu kita gunakan untuk menampung para pengungsi dalam bentuk sebuah kawasan. Sebetulnya lebih pasnya kawasan pemulihan terpadu. Di sana ada rumah, di sana ada gedung pertemuan, di sana ada masjidnya, di sana ada juga sekolah, klinik kita siapkan. Nah, sekarang ketika kondisinya pengungsinya sudah kembali ke rumah masing-masing, kita pergunakan itu salah satunya di bagian belakang itu kita bikin peternakan. Nah, namanya kita sebutnya LTM, Lumbung Ternak Masyarakat. Lumbung Ternak Masyarakat. Jadi kita siapkan sana memang untuk kebutuhan kurban salah satunya. Nih kita memberdayakan masyarakat sana dengan manajemen peternakan. Kita ada insinyur peternakannya di situ, dokter hewannya, kemudian masyarakat sekitar ikut memelihara hewan di situ. Iya, dengan adanya shelter-shelter yang sudah disiapkan gitu ya, kemudian juga jumlah hewan kurban yang sudah disiapkan, itu mencukupi nggak sih untuk permintaan dari dalam negeri sendiri? Kalau bicara mencukupi, kalau bicara mencukupi masih jauh dari cukup ya. Tapi kita tetap berupaya tentu yang terbaik ya Mas ya, terbaik. Kalau bicara cukup sih, ya taruhlah kita sekarang bisa berkurban di satu daerah 1.000. Kebutuhan daerah itu jauh lebih banyak. Tapi kita berharap ada lembaga lain juga kan, ada masjid sekitar, ada lembaga-lembaga lain. Ya. Jadi kita berharap setiap hari program ini tumbuh, gitu ya. Tumbuh. Sebab kalau bicara kemanusiaan ini nggak pernah cukup ya kayaknya. Iya dong. Persyaratan yang harus dipenuhi kalau misalnya mau ikutan global kurban ini apa sih Mas? Persyaratannya, mana Mas? Persyaratan simpel sebenarnya. Ini pekurban juga, jadi cerita. Selain relawan pekurban juga ya? Iya dulu, ya sebagai fans beratnya ACT di awal, saya mengamati, lalu ikut kenalan dan akhirnya bisa mencoba membantu dari apa yang saya bisa di profesi saya waktu itu di bidang komunikasi. Satu hal yang menarik dari global kurban itu sesuatu yang sangat memudahkan buat saya. Gitu. Tinggal banyak sekali channel
telepon, bisa lewat website, lewat sosmed juga bisa. Bisa dijemput juga, tinggal telepon. Websitenya apa tuh? Website globalkurban.com. Global Kurban pakai Q atau pakai Pakai I? Q. Pakai Q, globalkurban.com. Oke, di Twitter juga bisa ya? Di Twitter juga bisa, dan kita punya akun Act for Humanity, dan juga akun Twitter Global Kurban, yang dua-duanya sama-sama aktif, termasuk ya mengabarkan acara hari ini gitu ya. Oke, Bahwa kita senang banget bisa ketemu teman-teman Net TV. Iya, pasti. Dan ternyata di sini juga banyak pekurban Global Kurban yang menarik sekali itu ya, ternyata gitu. Nice banget. Nah ini ternyata kalau misalnya tadi kan cara bergabungnya adalah dengan bisa berkunjung gitu kan. Ini kan bisa sebagai pekurban ya gitu kan. Terus udah gitu juga untuk ada kegiatan-kegiatan lain dari ACT juga sebagai donatur juga bisa. Apakah sebagai relawan juga bisa bergabung dengan cara yang sama? Kalau misalnya ada yang tertarik, saya mau jadi relawannya ACT nih gitu. Baik, ini menarik. Banyak sama juga, sama seperti halnya Global Kurban di mana channel komunikasi kami banyak gitu ya. Datang ke kantor juga banyak gitu ya, teman-teman yang datang sambil mengantar donasi, biasanya sambil ngobrol, ini saya bisa bantu apa lagi. Dan dari situ berkembang gitu. Termasuk teman-teman profesional yang jadi relawan di bidang keahlian masing-masing kayak. Artinya relawan tidak harus turun ke lapangan ya Mas berarti? Ya, kalau pada saat terjadi bencana kita punya program namanya Call for Volunteer. Jadi kita Call for Volunteer itu biasanya kita lewat media sosial, lewat web juga ya Mas ya, lewat SMS. Siapa nih mau jadi relawan? Tapi sebetulnya relawan itu bukan hanya pada saat bencana. Ya, kayak Mas ini sekarang yang hadir di sini relawan kita karena dianggap Kita juga relawan nih hari ini ya. Karena dianggap menyiarkan program kemanusiaan. Betul. Nah itu mengajak orang banyak. Kayak dulu Mas Turman misalnya, ini luar biasa, ini relawan kita sejak 2006 ya. Beliau punya keahlian di sisi komunikasi periklanan. Dia bantu kita bikin iklan. Jadi kalau ada iklan kita itu beliau yang bikin nih. Oke. Ya. Dan tentu ya harga teman lah ya. Bahkan mungkin Hasil. jadi gini, bahkan kalau saya lihat teman-teman ini luar biasa, kayak Kurban ini ya. Beliau tentu ada isinya, tapi kemudian dikembalikan lagi ke ACT dalam bentuk dia jadi pekurban. Baiklah. Luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman dari ACT. Semoga program Global Kurbannya ini sukses dan bisa membantu lagi masyarakat lebih banyak, lebih membagi lagi kebahagiaan. Betul, dan semoga pastinya di Hari Raya Idul Adha ini akan lebih banyak juga yang berpartisipasi dan tidak terbatas untuk Idul Adha aja ya, untuk kedepannya juga untuk masyarakat. Ya, bisa semoga kurban ini bisa membahagiakan banyak orang. Karena tema kita kan ini kurban kita bahagiakan dunia. Kurban Dan kita kemudian bisa juga membawa Indonesia ini ke lancah global yang lihat, oh Indonesia ternyata bukan hanya kemiskinan atau bencana, tetapi kita juga bisa memberi ke negara pekurban gitu ya. Negara Luar pekurban. biasa sekali. negeri para pekurban. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari ACT. banyak. Ya, setelah jeda berikut, sejumlah jembatan penyeberangan di Jakarta dan Depok kondisinya mengkhawatirkan. Kami sajikan informasi lengkapnya sesaat lagi hanya di Indonesia Morning Show.